Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how are you today? I hope all of us always in a good condition. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Welcome back to my video. Selamat datang kembali di video saya. Today we are going to learn about expression of intention. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan keinginan atau niat dalam bahasa Inggris. Okay, expressing intention is an expression that is used to state plans or something intended to do in the future. Expressing intention adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan rencana-rencana atau sesuatu yang dimaksudkan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita tahu bagaimana cara mengungkapkan niat atau keinginan dalam bahasa Inggris, biasanya ada dulu yang menanyakan, apa sih keinginan kamu? Apa sih niat kamu? Apa sih rencana kamu? Oke, 3 kalimat yang akan saya bahas di sini ketika mau menanyakan keinginan kepada seseorang. The first one, yang pertama, what are you going to do? What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Second one, any plan for the weekend? Any plan for the weekend? Apakah ada rencana untuk akhir pekan ini? Are you thinking of? Are you thinking of? Apakah kamu berpikir untuk? Nah, sekarang baru kita mulai. Ketika ditanya tentang keinginan atau niat kita apa, baru kita akan membahas bagaimana cara mengungkapkan keinginan atau niat dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang akan saya bahas adalah penggunaan will. Oke, expression of intention yang menggunakan will adalah aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, namun bisa berubah karena keadaan atau situasi tertentu. Bahasa sederhananya adalah rencana ini bisa saja tidak terjadi bila suatu kondisi atau keadaan tidak memungkinkan. Nah, rumusnya ada 2 nak. Yang pertama ada yang menggunakan kata kerja, yang kedua adalah yang pakai be diikuti oleh adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Oke. Saya mau bahas dulu yang subjek diikuti will diikuti verb 1. Ya, subjek diikuti will diikuti kata kerja pertama. Kita lihat contoh kalimatnya. Number 1, I will go to Bali with my family next month. I will go to Bali with my family next month. Will di sana diikuti go. Go itu kata kerja pertama yang artinya pergi. Maka kalimatnya menjadi saya akan pergi ke Bali dengan keluarga bulan depan. Oke, number 2, Dimas will buy a new car. Will akan, buy itu masih verb ke-1 nak, artinya membeli. Jadi Dimas will buy a new car artinya Dimas akan membeli sebuah mobil baru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh yang menggunakan will be diikuti oleh adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Kita lihat contoh nomor 3. I will be in my new house next week. I will be in my new house next week. Nah, in my new house next week itu adalah adverb, kata keterangan. Makanya setelah will dia pakai be. Maka artinya akan jadi saya akan berada di rumah baru saya minggu depan. I will be in my new house next week. Saya akan berada di rumah baru saya minggu depan. Next, number 4. She will be fine. She will be fine. Fine itu adalah kata sifat, artinya baik-baik saja. Makanya setelah will dia pakai be. Jadilah kalimatnya she will be fine. Dia akan baik-baik saja. Oke, saya kasih catatan di bawah. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang tunggal. Saya ulangi, I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita atau kami bisa ya,
He, dia laki-laki, satu orang. She, dia perempuan, satu orang. It bisa digunakan untuk kata ganti benda atau sesuatu. Ya. Oke. Berikutnya adalah penggunaan be going to. Oke. Yang pola pertama, perbedaannya adalah kalau will itu rencananya bisa saja berubah, ya, jika keadaan atau situasi tidak memungkinkan. Tapi kalau ini rencananya memang sudah direncanakan sebelumnya. Saya ulangi, will artinya akan, be going to juga artinya akan. Cuman makna penggunaannya berbeda. Kalau will bisa saja rencananya tidak terjadi jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau going to itu 99% pasti terjadi karena memang sudah direncanakan jauh-jauh hari atau sebelum-sebelumnya. Oke, ada dua di sini pola yang digunakan sama seperti tadi. Yang pertama be, going to-nya diikuti verb 1, verb ke-1. Yang pola kedua adalah going to be. Jadi setelah going to-nya bukan kata kerja pertama, tapi ada yang pakai to be. Kenapa? Karena di belakangnya diikuti oleh adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Kita lihat contohnya ya nak. I am going to go to the cinema with my family tonight. I am going to go to the cinema with my family tonight. Saya akan pergi ke bioskop dengan keluarga malam ini. Nah, berarti ini udah direncanain nih dari kemarin-kemarin, ya. Saya akan pergi ke bioskop dengan keluarga malam ini. Makanya dia pakai I am going to go. Gimana sih cara bedainnya pakai to be-nya yang mana? Nah, kita lihat catatan dulu di bawah. Takut kalian bingung. I itu khusus untuk to be am. You, they, we itu khusus untuk are. He, she, it dan nama seseorang itu khusus untuk to be is. Saya ulangi. I khusus untuk am. You, they, we khusus untuk are. He, she, it dan nama seseorang itu khusus pakai is. Makanya contoh nomor 1, I di sana pakai am. Jadilah I am going to go to the cinema with my family tonight. Sampai situ jelas ya? Berikut contoh nomor 2. Dimas is going to buy a new car. Dimas is going to buy a new car. Dimas akan membeli sebuah mobil baru. Ini dianggap rencana yang sudah matang karena uangnya juga sudah ada, maka bisa saja terjadi Dimas berencana untuk membeli sebuah mobil baru. Lain halnya dengan ketika kita menggunakan will. Bisa saja karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan atau uangnya belum cukup, maka itu baru sekedar rencana saja. Tapi kalau sudah pakai going to, berarti rencananya memang sudah direncanakan atau diprogramkan jauh-jauh hari. Oke, next number 3. Ipin and Upin are going to be in my new house next week. Ipin and Upin 2 orang nak. Makanya di sana menggunakan to be are. Tidak am, tidak is. Di sana kan ada catatan nama seseorang pakai is. Nah, di sana kan bukan Ipin doang atau Upin doang, tapi ada 2 orang di sana. Makanya to be yang dipakai adalah are. Ipin and Upin are. Baru diikuti going to be in my new house next week. Ini pakai adverb ya nak. Karena in my new house next week adalah kata keterangan. Jadi artinya Ipin and Upin akan berada di rumah baru saya minggu depan. Oke, next. Berikutnya adalah penggunaan would like to. Would like to ini adalah digunakan saat kita menyampaikan keinginan kita dengan lebih sopan. Dan biasanya bisa digunakan juga ketika kita menawarkan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain. Rumusannya adalah subject plus would like to plus verb 1.
Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, my uncle would like to stay in Bali with his family next year. My uncle would like to stay in Bali with his family next year. Paman saya ingin tinggal di Bali bersama keluarganya tahun depan. Would like to, ingin. Stay, tinggal. Nah, stay di sana adalah verb one-nya. Jadi, my uncle would like to stay itu artinya paman saya ingin tinggal, ya, in Bali with his family next year. Di Bali bersama keluarganya tahun depan. Contoh nomor 2. I would like to get a music concert ticket for tomorrow. I would like to get a music concert ticket for tomorrow. Saya ingin mendapatkan tiket konser musik untuk besok. Saya ingin mendapatkan tiket konser musik untuk besok. I would like to, ingin, get, mendapatkan, verb one ya. Jadi I would like to get a music concert ticket for tomorrow artinya saya ingin mendapatkan tiket konser musik untuk besok. Yang berikutnya adalah penggunaan would rather. Adalah digunakan saat kita akan menyampaikan keinginan atau pilihan yang lebih suka dari opsi yang berbeda. Artinya kita menyatakan sesuatu mana yang lebih kita sukai, mana yang lebih kita pilih dari beberapa opsi. Nah, kita lihat contohnya ya nak. I would rather stay at home than go shopping. Lihat tanda merah yang saya kasih di sana, itu would rather artinya lebih suka. Ada yang warna hijau, stay dan go. Kenapa saya menuliskan dua kata tersebut? Karena ada then di tengah-tengah di antara mereka. Berarti perbandingannya ditampilkan. I would rather stay at home than go shopping. Sama-sama pakai verb one. Saya lebih suka tinggal di rumah daripada pergi berbelanja. Nah, kalau sekarang ini tidak ada perbandingannya, tidak disebutkan. Kalau ada perbandingannya, maka kamu akan menyatakan menggunakan then. Pembandingnya ada. Makanya di nomor 1 ada stay dan go, sama-sama pakai kata kerja pertama. Tapi lihat contoh yang nomor 2, di sana would rather pakai, cuma tidak ada perbandingannya. Jadi sesuatu yang kita pilihnya itu yang kita nyatakan. Maka kalimatnya Rina would rather save some money to buy a new novel. Rina lebih suka menabung, save some money, untuk membeli sebuah novel baru, to buy a new novel. Oke? Bisa bedakan sekarang penggunaan would rather? Oke. Jika sudah, perhatikan beberapa ungkapan lain yang bisa digunakan sebagai ungkapan keinginan atau niat selain 4 cara tadi ya. Di sini saya tuliskan contoh expressing intention menggunakan ungkapan yang lain selain yang 4 tadi. Yang pertama ada I am going to, saya akan. I am planning to, saya berencana untuk. It's my intention to, saya bermaksud untuk. I reckon I will, saya kira saya akan. I am thinking of, saya sedang berpikir untuk. I fully intended to, saya sungguh bermaksud untuk. I will make an effort to, I will make an effort to, saya akan berusaha untuk. I would love to, saya ingin. I am determined to, saya bertekad untuk. I am here to, saya di sini untuk. I hope to, saya berharap untuk. I might, saya mungkin akan. I want to, saya ingin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kita lihat dulu, ada percakapan antara Ahmad dengan Sinta. Hello Ahmad, what are you going to do this weekend? Hello Sinta,
I'm going to do my biology project from school. How about you? Well, I still do not have any plan for the weekend. How about doing the biology project from school with me? Wow, sounds great. I will be waiting in my house. See you later. Thanks Ahmad, I will be there. See you. Nah, itu percakapan singkat antara Ahmad dengan Sinta ya. Ada kalimat-kalimat yang digunakan untuk menanyakan rencana atau keinginan dan juga menyatakan rencana atau keinginan. Oke, let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.